Sekarang kita masuk ke Google Colab-nya. Kita akan membuat programnya di sini. Pertama kita import modulnya dulu. JSON yang digunakan untuk menyimpan dan membaca transaksi dalam bentuk file. Datetime untuk mengkonversi dan mengurutkan tanggal transaksi. Sekarang kita buat kode untuk file untuk menyimpan data transaksi. File keuangan txt digunakan untuk menyimpan data transaksi untuk tetap ada meskipun program ditutup. Sekarang kita buat fungsi untuk membaca data dari file. Open dalam kurung file name tanda kutip R itu untuk membuat file dibuka dalam mode read membaca. JSON load dalam kurung file itu digunakan untuk mengubah isi file JSON ke list dictionary. Sekarang kita buat fungsi untuk menyimpan data ke file. Open dalam kurung file name dan kutip R kutip V itu digunakan untuk membuka file dalam mode write atau menulis. JSON dump digunakan untuk menyimpan data dalam format JSON agar lebih terstruktur. Sekarang kita buat fungsi untuk menambahkan transaksi. ID transaksi sama dengan line itu digunakan untuk menentukan ID transaksi secara otomatis. Input pengguna digunakan untuk mengisi tanggal, jenis, kategori, jumlah, dan deskripsi dari transaksi. Dictionary digunakan untuk menyimpan satu transaksi. Transaksi akan ditambahkan ke dalam list dan disimpan ke dalam file. Sekarang kita akan membuat fungsi untuk menampilkan daftar riwayat transaksi. Data sort dalam kurung titik itu digunakan untuk mengurutkan transaksi berdasarkan tanggal menggunakan datetime strp time dalam kurung. Menampilkan dalam bentuk tabel agar lebih rapi dan mudah dibaca. Sekarang kita buat fungsi untuk menghitung saldo. Jika transaksi ditambahkan, maka saldonya akan bertambah. Jika transaksinya adalah pengeluaran, jumlahnya dikurangi. Sum dalam kurung titik itu digunakan menghitung jumlah saldo. Sekarang kita buat fungsi untuk mencari transaksi berdasarkan tanggal atau kategori. Kode program ini meminta input dari pengguna untuk mencari buku berdasarkan tanggal atau kategori. Filter list transaksi ini menggunakan list comprehension. Sekarang kita buat fungsi untuk menghapus transaksi berdasarkan ID. Program meminta input ID transaksi yang ingin dihapus. Membuat list baru tanpa transaksi tersebut dan menyimpan kembali file. Sekarang kita buat fungsi untuk menu utamanya. Ya, inilah fungsinya, bisa kita lihat. Sekarang kita coba jalankan program yang telah kita buat ini. Bisa kita lihat output dari program yang telah kita buat telah muncul. Ini berarti program yang telah kita buat berhasil. Kita coba menguji keberhasilan dari program ini. Kita coba pilih menu 1000. Kita lihat langsung muncul pesan pilihan tidak valid. Ini berarti sistem programnya dapat bekerja. Kita coba isi menu yang benar. Isi nomor 1, masukkan tanggal transaksi. Kita masukkan tanggal hari ini ya, tanggal 12 bulan 5 tahun 2025, bulan 4 2025. Lalu kita diminta masukkan input pemasukan atau pengeluaran. Kita isi pemasukan saja. Lalu kita disuruh untuk menginput kategori dari transaksi. Kita tulis dan lain-lain saja. Sekarang kita diminta untuk masukkan jumlah uang transaksinya. Kita masukkan Rp1.000 saja. Sekarang kita minta deskripsi bebas, bisa ada bisa tidak ada, opsional. Kita tulis saja uang jajan. Ini bebas teman-teman. Kita
kita kembali ke menu utamanya, kita lihat transaksinya. Ini berarti program telah kita buat sudah berjalan dengan baik. Sekian program dari sistem keuangan fintech. Semoga program ini dan video yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekian saja dari saya, terima kasih.